Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilullah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video mengenai observasi di SMK Negeri 1 Kamal. Poin pertama yang saya bahas di sini adalah mengenai kultur sekolah. Poin pertama itu kultur sekolah dengan aspek pengamatan nomor 1, 3S, senyum, sapa, salam. Di SMK Negeri 1 Kamal, sebelum peserta didiknya masuk ke dalam halaman sekolah, pendidiknya atau dewan guru sudah berjajar rapi di gerbang sekolah, di mana untuk melakukan salam atau kegiatan 3S. Peserta didik berinteraksi dengan pendidik, melakukan salam, otomatis mereka mengucapkan sapa, yaitu assalamualaikum dengan muka tersenyum. Otomatis dengan hal tersebut 3S, senyum, sapa, salam sudah terlaksana dengan baik. Yang kedua, pengkondisian awal belajar terlaksana dengan baik. Sesudah apel pagi, semua siswa sudah harus duduk rapi di kelasnya masing-masing. Tidak boleh masih ada yang keluyuran. Karena mengapa? Kalau ada yang ketahuan keluyuran atau mengganggu kelas lain, maka akan diperingatin sampai ketiga kali, maka akan dilakukan cinta tanah air atau sujud di lapangan bagi peserta didik yang melanggar peraturan. Otomatis dengan tersebut sudah terlaksana dengan baik. Yang ketiga adalah upacara bendera. Saya rasa di semua lembaga, baik formal, informal, atau semua lembaga negeri atau swasta, pasti ada pelaksanaan upacara bendera. Begitupun di SMK Negeri 1 Kamal. Yang keempat, poin keempat adalah penggunaan seragam sekolah, di mana dalam poin keempat ini terlaksana dengan baik. Di mana sebelum ketika pengambilan kain di SMK Negeri 1 Kamal sudah diberitahukan penggunaan seragam yang akan dilakukan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Pada saat itu saya masuk di SMK Negeri 1 Kamal masih belum full day, Senin sampai Sabtu. Sudah dipaparkan dengan jelas penggunaannya, juga disampaikan sama dewan gurunya oleh kemahasiswaan. Pada saat MOS juga sudah disampaikan bahwa di mana dalam hari Senin menggunakan seragam putih abu-abu dengan dasi dan topi. Akan tetapi untuk Rabu Kamis menggunakan seragam khas SMK Negeri 1 Kamal, yaitu seragam warna ungu dan juga lengkap dasi, topi. Untuk hari Jumat juga menggunakan atribut pramuka dengan lengkap dasi dan topi. Tak lupa juga menggunakan sepatu warna hitam dan kaos kaki warna putih. Akan tetapi apabila pada hari tertentu ada kelas lain, di SMK Negeri 1 Kamal itu ada beberapa jurusan seperti jurusan akuntansi, RPL, TKJ, multimedia, TKR, TSM. Pada saat saya SMK itu ada satu jurusan lagi, yaitu kecantikan. Nah, apabila dalam satu jurusan itu mereka menggunakan baju khas dari jurusannya, mereka harus melaporkan dulu kepada petugas di sekolah. Itu ada yang ditujukan petugas, lalu apabila disetujui maka ditentukan harinya ketika mereka menggunakan baju khas jurusan tersebut. Nah, dengan hal tersebut otomatis penggunaan seragam sekolah terlaksana dengan baik. Poin yang kelima adalah anjuran menjaga kebersihan. Anjuran menjaga kebersihan poin kelima ini juga terlaksana dengan baik. Meskipun SMK Negeri 1 Kamal itu masih sekolah yang bisa dikatakan sekolah baru, akan tetapi anjuran menjaga kebersihan di sana itu terlaksana dengan baik, terutama kebersihan di dalam kelas. Apabila ketahuan ada kelas yang tidak bersih, biasanya saat apel akan dipanggil lalu disuruh koordinasi dengan wali kelasnya. Tadi saya bilang adalah di SMK Negeri 1 Kamal itu ada kegiatannya apel pagi. Poin yang keenam adalah anjuran menjaga ketenangan. Anjuran menjaga ketenangan di sekolah setiap lembaga mungkin menurut saya pribadi terlaksana dengan baik. Begitu pula di SMK Negeri 1 Kamal. Apabila diketahui ada siswa-siswi yang keluar di lingkungan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, maka akan dipanggil dan dibawa ke ruang BK. Dan apabila dipanggil ke ruang BK itu masih ngotot, masih terus keluar, masih terus banyak omongan ataupun sering tidak menjaga ketenangan dalam sekolah, maka
akan ada panggilan kepada orang tuanya. Dan hal tersebut juga terlaksana dengan baik. Yang 7, anjuran memanfaatkan waktu. Anjuran memanfaatkan waktu terlaksana dengan baik. Soalnya apa? Dia SMK Negeri 1 Kamal itu adalah sekolah SMK, di mana dalam sekolah SMK itu biasanya apabila ada waktu kosong, siswanya itu ke labnya masing-masing. Misalnya akuntansi ke lab akuntansi, otomotif TK atau TSN ke labnya ke bengkel. Sedangkan untuk multimedia, untuk RPL, untuk TKJ biasanya mereka ke labnya masing-masing gitu. Sehingga tidak ada yang namanya waktu kosong atau waktu tidak terpaksa, itu sudah tidak ada namanya. Apalagi di sana juga didukung oleh adanya perpustakaan. Poin ke-8 adalah tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Terlaksana dengan baik karena dengan guru waktu pertama kali biasanya bikin perjanjian. Istilahnya itu kalau di kuliahan saat ini adalah kontrak kuliah. Jadi dengan kesepakatan atau perjanjian itulah menyebabkan kenyamanan dalam belajar. Karena keinginannya siswa apa, guru gimana, lalu diadakan perjanjian. Kalau diadakan perjanjian, misalnya diadakan perjanjian itu adalah hasil endingnya dari siswa dan juga dewan guru mengenai kegiatan belajar mengajar. Yang 9 adalah suasana di sekolah menyenangkan. Terlaksana dengan baik karena di sekolah terdapat perpustakaan dan lab masing-masing jurusan. Tadi sudah saya sampaikan mengenai di poin ke-7. Hampir sama keterangannya dengan poin ke-7. Kita sudah membahas mengenai kultur sekolah. Sekarang kita akan membahas mengenai, kita lihat ya, struktur organisasi dan tata kerja, khususnya di SMK Negeri 1 Kamal. Yang pertama adalah ada bagian struktur organisasi sekolah. Terdapat bagian struktur sekolah ada di dalam ruang guru untuk memudahkan mengetahui struktur organisasi dan tata kerja guru. Yang kedua, terdapat deskripsi. Nah, di mana dalam ini terdapat bagian organisasi sekolah ini memang terdapat bagian sebuah organisasi sekolah. Biasanya ketika saya melihat itu waktu saya SMK itu ada di ruang guru, ada di ruang TU, dan ada di ruang kepala sekolah. Saya pernah masuk kepala sekolah waktu saya menjabat sebagai OSIS. Yang kedua, poin kedua adalah ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi. Waktu saya masih sekolah juga, saya memang melihat ada kayak istilah garis-garis gitu ya. Gimana saya mau menggambarkannya ya? Pokoknya saya melihat itu memang terdapat deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi dan tata kerja. Berikut saya akan menjelaskan masing-masing tugas guru. Tugas struktur. Misalnya di sini, kepala sekolah bertugas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan sekolah. Nah, pokoknya itu ada, pokoknya pada saat saya melihat itu ada kepala sekolah, terus ada sampai koordinator perpustakaan, koordinator BK, koordinator lab. Pokoknya semuanya sudah jelas di poin kedua, deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi. Oke. Struktur organisasi dan tata kerja sudah saya sampaikan. Sekarang saya akan membahas mengenai poin ketiga, yaitu visi misi sekolah. Hasil pengamatan yang ketiga yaitu visi misi sekolah khususnya di SMK Negeri 1 Kamal. Yang pertama, poin pertama adalah ada visi dan misi sekolah. Ada visi dan misi sekolah. Saya sering melihat bahkan terdapat visi dan misi sekolah. Ada itu pernah saya lihat waktu pertama kali saya mau daftar SMK itu, saya lihat ketika mau daftaran terpapar dengan sangat jelas sekali di tempat kita mau mendaftarkan diri menjadi anggota atau menjadi siswa SMK Negeri 1 Kamal. Terus saya juga pernah melihat di TU juga saya pernah melihat. Terus saya juga pernah melihat di wakaf kurikulum, saya pernah melihat di ruang guru pun saya pernah melihat. Jadi dengan hal tersebut otomatis ada visi dan misi sekolah baik.
Yang kedua, ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat. Terdapat pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat, tadi sudah saya jelaskan. Ketika saya masuk di gerbang itu ada. Ketika saya mau masuk mendaftar dulu ada di tempat saya mau mendaftar menjadi anggota atau siswa SMK Negeri 1 Kamal. Di ruang TU ada, di ruang guru ada, di ruang wakaf kurikulum juga ada. Jadi karena hal tersebut otomatis terlaksana dengan baik. Sekarang saya akan membahas mengenai poin selanjutnya, yaitu kokurikuler dan ekstrakurikuler. Oke. Poin pertama di sini adalah ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau di SMK Negeri 1 Kamal itu baik. Karena apa? Memang ada kegiatan ekstrakurikuler dan memang ada kegiatan ekstrakurikuler tersebut di mana ada beberapa ekstrakurikuler di sana, yaitu misalnya ada PMR, ada basket, ada pecinta alam, ada pramuka, ada futsal, ada voli dan lain-lain. Yang kedua, poin kedua adalah ada jadwal pelaksana kokurikuler dan ekstrakurikuler. Sangat baik di sini keterangannya, yaitu saya sampaikan baik karena memang ada bahwa keterangan adanya jadwal pelaksana kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dan SMK Negeri 1 Kamal pembagian jadwal untuk masing-masing ekstrakurikuler setiap hari Sabtu. Misalnya Sabtu yaitu ekstrakurikuler PMR, PS atau 3 serangkai, Joko Tole, Skansama Studio, Futsal, di mana biasanya dimulai dari jam 3 dan berakhir sampai 16.30, tapi kadang molor sampai jam 5 atau 17.00 WIB. Sedangkan untuk hari Jumat, ekstrakurikuler pramuka, basket, voli, karate, di mana juga dalam jamnya sama, yaitu jam 15.00 dan berakhir pada jam 16.30, atau mungkin paling molor kalau mereka ada kegiatan mengadakan event untuk ekstrakurikulernya itu sendiri, misalnya biasanya kadang sampai jam 5, 17.00 WIB, kadang melebihi jam tersebut. Sedangkan untuk hari Rabu ada ekstrakurikuler BTQ, baca tulis Al-Quran dan PR, di mana dimulai dari pulang sekolah sampai jam 3.00 WIB, dan Minggu biasanya itu ada ekstrakurikuler PA, pencinta alam. Oh iya, saya lupa bahwa di hari Kamis juga ada ekstrakurikuler baru, yaitu ekstrakurikuler bulu tangkis badminton, di mana dilakukan ini di luar SMK Negeri 1 Kamal. Akan tetapi yang bikin ekstrakurikuler ini adalah siswa SMK Negeri 1 Kamal. Yang kedua adalah yang ketiga adalah ada pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di SMK Negeri 1 Kamal sangat baik. Memang ada pembinaan ekstrakurikuler dan kokurikuler itu di setiap guru maupun di pembina guru luar. Akan tetapi di sini adalah guru sana memang harus menjadi pembina, akan tetapi bukan menjadi fasilitator. Yang keempat, setiap guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Iya, sama halnya sama poin sebelumnya adalah memang guru menjadi pembina, setiap guru, bukan setiap guru ya. Di sana itu kan ada 12 di sana itu ada beberapa ekstrakurikuler, maka setiap guru yang mengajar di sana harus menjadi pembina. Yang sesuai dengan banyaknya ekstrakurikuler. Akan tetapi guru di sini adalah menjadi pembina saja, bukan menjadi fasilitator. Misalnya PMR memang pembinanya dari Dewan Guru SMK Negeri 1 Kamal, akan tapi fasilitatornya bukan dari sana, yaitu dari UTM, Universitas Trunojoyo Madura, misalnya juga TS. Pokoknya di sini adalah guru hanya menjadi pembina saja, kan, tapi bukan menjadi fasilitator. Jadi menurut saya, karena sesuai di sini pertanyaannya adalah setiap guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler, menjadi keterangan baik menurut saya. Yang keempat adalah poin kelima adalah setiap siswa wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Iya, semua siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat siswa yang dimiliki, dan biasanya diberi batas maksimal adalah 2 ekstrakurikuler.
Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.